Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nadia Dwi Kurnia dengan NIM 001, Salwia Indah NIM 006, Andi Jumfitrianti NIM 012, Aziza Azani Putri NIM 013, dan Grace Putri Nami NIM 019. Kami akan membahas ilustrasi teks planning di PT Era Baru Sukses Abadi. Next. Adapun yang akan kami bahas, yang pertama, strategi penghematan pajak melalui pemilihan bentuk usaha. Yang kedua, tax planning PPh pasal 21 atau 26. Yang ketiga, tax planning PPh pasal 22, 23, 26, 25, dan PPh final. Tax planning PPN. Yang kelima, tax planning PPh badan. Dan yang keenam adalah tax planning terkait hubungan istimewa. Next. Yang pertama, strategi penghematan pajak melalui pemilihan bentuk usaha akan dibahas oleh saya sendiri. Next. Bagaimana caranya memilih badan usaha yang hemat pajak? Persoalan ini hampir selalu dihadapi oleh para investor atau pengusaha. Tentunya para investor atau pengusaha juga tidak hanya mempertimbangkan aspek perpajakan saja, tetapi aspek pengembangan usaha juga. Karena akan percuma apabila memperoleh keuntungan besar dalam jangka pendek dengan meminimalkan beban pajak, tetapi ruang gerak untuk mengembangkan pasar dan memperluas usaha menjadi terbatas. Dalam peraturan perpajakan sendiri, sebenarnya banyak celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk meminimalisir beban pajak tanpa harus berhadapan dengan petugas pajak dan tanpa keluar dari bingkai perpajakan. Salah satunya itu dengan menerapkan tax planning, termasuk dalam urusan pemilihan badan usaha. Next. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan bentuk badan usaha. Yang pertama itu bagaimana hubungan antara tarif PPh orang pribadi dengan PPh badan. Yang kedua, pengenaan PPh secara berganda, baik atas laba bruto usaha maupun penghasilan dari pembagian keuntungan dividen kepada pemegang saham. Yang ketiga, kesempatan untuk menunda pengenaan pajak pada tarif lebih kecil atau besar apabila dibandingkan dengan kesempatan yang terdapat pada tarif PPh dan akumulasi penghasilan perusahaan. Yang keempat, adanya ketentuan mengenai kerugian, hasil usaha neto atau kompensasi kerugian, dan kredit investasi yang berlaku bagi bentuk badan usaha tertentu. Yang kelima, kemungkinan pengajuan perlakuan khusus terhadap pajak atas akumulasi laba, pajak atas penghasilan pribadi, atau holding company. Yang keenam, liberalisasi ketentuan yang mengatur fringe benefit dan atau payment in kind. Next. Nah, jadi kami memilih bentuk badan usaha, yaitu PT atau perseroan terbatas. PT sendiri adalah organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal 2 orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi perseorangan yang ada di dalamnya. Next. Alasan kami memilih PT atau perseroan terbatas, yang pertama, kewajiban terbatas pada modal tanpa melibatkan harta pribadi. Yang kedua, modal dan ukuran perusahaannya itu besar. Yang ketiga, terdapat pemisah yang tegas antara PT dengan pemilik. Yang keempat, dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki sebagian saham. Yang kelima, kepemilikan mudah berpindah tangan. Selanjutnya, keuntungan di usaha dikenai pajak di PT sebagai wajib pajak badan, sedangkan keuntungan PT setelah dipotong pajak yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen akan dikenai pajak. Dengan demikian, terjadi pengenaan pajak secara berganda. Yang ketujuh, sulit untuk membubarkan PT, karena merupakan badan hukum yang legal. Next.
Contoh perhitungannya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, pengenaan pajak PT dikenakan pada net income sebelum pembagian dividen kepada pemegang saham. Kita asumsikan perseorangan menggunakan PPh tarif umum yang diberlakukan sebesar 25%. Seperti ilustrasi yang kita lihat bersama, laba bersih setelah pajak itu sebesar 525 juta. Nah, kita kenakan tarif sebesar 25%. Jadi beban pajaknya sebesar 32,5%. Next. Tax planning PPh pasal 21 atau 26 yang akan dibahas oleh rekan saya, Salvia Indah Satria. Saya persilahkan. Nah, untuk penerapan tax planning atas pemotongan pajak penghasilan pasal 21, pegawai tetap PT ESA dalam meminimal pajak penghasilan badan. Dalam perhitungan PPh pasal 21, PT ESA, tunjangan makan dan tunjangan pulsa dimasukkan sebagai penambah take home pay karyawan. Pada tahun kedua ini, PT ESA berkeinginan merubah kebijakan tersebut karena di sisi lain dengan perhitungan tertentu memberatkan perusahaan. Jika perusahaan ingin merubah metode pemotongan PPh 21, alternatif manakah yang jauh lebih menguntungkan bagi perusahaan dan karyawan itu sendiri? Dalam penelitian ini, ingin membandingkan antara metode PPh pasal 21 dibayar perusahaan dan PPh pasal 21 di gross up dengan dihapuskannya tunjangan namun tetap akan memberikan makan siang dan pulsa. Berikut adalah ilustrasi metode perhitungan PPh 21 dibayar perusahaan ESA. Dilihat dari hasil perhitungan, hasilnya adalah PPh pasal 21 atas PKP setahunnya adalah Rp18.335.606. Selanjutnya adalah ilustrasi metode perhitungan PPh pasal 21 jika di gross up perusahaan. Nah, ini mengalami penurunan, yaitu PPh pasal 21 atas PKP setahunnya adalah Rp15.410.047. Perhitungan PPh terutang atas alternatif metode PPh pasal 21 dibayar perusahaan. Hasilnya adalah PPh yang harus dibayar setelah dikalikan PPh badannya adalah Rp358.105.833. Lalu untuk perhitungan PPh terutang atas alternatif metode PPh pasal 21 di grow up, itu hasilnya adalah PPh yang harus dibayar Rp349.936.257. Dari segi cash flow, perusahaan mengeluarkan biaya tambahan yaitu biaya PPh pasal 21 sebesar Rp18.335.000 sekian. Beban biaya tersebut tetapi tidak dapat diakui secara fiskal yang mengakibatkan perusahaan merugi sebesar jumlah tersebut. Besar PPh badan terutang yang wajib dibayarkan jika metode tersebut menjadi Rp358 juta sekian. Setelah PPh ESA melakukan perencanaan pajak dengan menggunakan metode PPh pasal 21 di gross up, biaya atas PPh pasal 21 dengan metode tersebut adalah sebesar Rp15.410.000 sekian. Ini lebih rendah dari perhitungan awal. Dan PPh terutang yang wajib dibayarkan PT ESA adalah sebesar Rp349.936 sekian. Alternatif pemotongan PPh pasal 21 yang memberikan manfaat paling besar bagi PT ESA adalah metode gross up. Metode ini dengan mengeluarkan tunjangan makan dan tunjangan pulsa karyawan dari perhitungan take home pay melainkan dirubah menjadi pemberian catering dan voucher. Beban biaya tersebut dapat menjadi pengurang pada laba rugi perusahaan dan dapat diakui secara fiskal sebagai pengurang pada PPh terutangnya. Next. Yang ketiga, tax planning PPh pasal 22, 23, 26, 25, dan PPh final. Yang pertama, kita akan membahas
PPh pasal 22. Menurut Undang-Undang Perpajakan PPh nomor 36 tahun 2008, pajak penghasilan atau PPh pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan oleh satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan mengenai PPh pasal 22, secara garis besar pengenaan pajak PPh pasal 22 terdapat beberapa kelompok. Yang pertama atas impor, yang kedua atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJP, bendahara pemerintah, BUMN atau BUMD, yang ketiga atas penjualan hasil produksi yang ditetapkan berdasarkan keputusan DJP, yang keempat atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importer bahan bakar minyak, gas, dan pelumas. Yang kelima, atas pembelian bahan-bahan untuk kepentingan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul. Yang keenam, atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API. Yang ketujuh, atas penjualan, dan yang terakhir untuk yang tidak memiliki NPWP. Next. Pembayaran PPh pasal 22 itu ada 4. Yang pertama dilakukan dengan cicilan pada tahun berjalan. Yang kedua pada akhir tahun. Cicilan ini akan diperhitungkan menjadi kredit pajak PPh badan atau PPh orang pribadi. Yang ketiga, dalam bentuk SSE, artinya PPh pasal 22 tersebut dibayar langsung kepada bank persepsi oleh wajib pajak yang bersangkutan pada saat transaksi. Yang keempat, transaksi yang wajib dibayar langsung oleh transaksi yang berkaitan dengan impor dan bendahara. Next. Next, PPh pasal 23 yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Azizah. PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Umumnya, penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan atau penjual atau pembeli jasa, dan pemberi penghasilan. Next. Pemotong PPh pasal 23 atau 26. Yang pertama, badan pemerintah, dan yang kedua, subjek pajak badan dalam negeri, yang ketiga, bentuk usaha tetap atau BUT, dan perwakilan perusahaan dalam negeri. Yang keempat, orang pribadi sebagai WPDN yang ditunjuk DJP. Dan ada juga subjek pajak PPh pasal 23. Yang pertama ada wajib pajak dalam negeri, yang kedua ada bentuk usaha tetap, dan yang ketiga ada wajib pajak luar negeri. Objek pajak PPh pasal 23, penghasilan yang berasal dari, yang pertama, modal yang diterima wajib pajak badan dan orang pribadi, yang kedua, penyerahan jasa yang diterima oleh wajib pajak badan, yang ketiga, penyerahan jasa yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi, selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Next. Selanjutnya, PPh pasal 26 yang akan dibacakan oleh Nadia. Baiklah, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh Pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap di Indonesia. PPh Pasal 26 mirip dengan PPh Pasal 23. Bedanya, PPh Pasal 26 dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri. PPh pasal 26 rate-nya 20% dan ada tax treaty. Jika tax treaty nilai efektifnya 10%, tapi bisa juga 5% dan bisa juga 0%. Next. Tarif dan pengenaan PPh pasal 26 dikenakan sebesar 20% dari jumlah bruto dan bersifat final atas penghasilan wajib pajak luar negeri
yang berupa dividen kecuali yang diterima oleh PT, BUMN, atau BUMD, koperasi dengan syarat kepemilikan saham minimal 25%. Next. 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 Selanjutnya, PPh pasal 25 yang akan dijelaskan oleh Salwiyah. PPh pasal 25 merupakan angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Sebagaimana dimaksud dalam PPh pasal 25 UU nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Berikut laporan laba rugi PT Era Baru Sukses Abadi per 31 Desember 2020. Berdasarkan laporan laba rugi di samping, diperoleh laba perusahaan sebelum tax planning adalah sebagai berikut. 25% dikali 116.579.869 hasilnya 29.144.967. Angsuran PPh 25 adalah hasil dari PPh pasal 2 PPh terutangnya dibagi 12 bulan, yaitu 2.428.747 per bulan. Selanjutnya adalah ilustrasi laporan laba rugi setelah dilakukan tax planning. Laba fiskalnya adalah 112.329.869. Hasil ini akan dikali 25% yang akan dan hasilnya adalah 28.082.467. Untuk angsuran pasal 25 tahun 2021-nya adalah 28.082.467 dibagi 12, hasilnya adalah 2.340.206 rupiah per bulannya. Next. Selanjutnya adalah PPh final yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Grace. PPh final merupakan pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu, yang berbeda dengan skema pajak umum atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. PPh yang disetor sendiri bukan merupakan pembayaran di muka atas PPh terutang, tetapi sudah langsung melunasi PPh terutang untuk penghasilan tersebut. Maka dari itu, penghasilan yang dikenakan pajak ini tidak akan dihitung lagi PPh-nya di SPT tahunan untuk dikenakan tarif umum bersama-sama dengan penghasilan lainnya. Next. Berikut karakteristik PPh final yang terdapat di pasal 4 ayat 2. Yang pertama, pengenaannya diatur khusus dengan peraturan pemerintahan. Yang kedua, jumlah PPh final baik yang telah dipotong sendiri atau dipotong oleh pihak lain tidak dapat dikreditkan lagi. Yang ketiga, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh yang dikenakan PPh final tidak dapat dikurangkan. Lalu yang terakhir, penghasilan yang dikenakan PPh final tidak perlu digabung dengan penghasilan lainnya atau dianggap selesai atau rampung. Next. Berikut ilustrasi laporan laba rugi PT Era Baru Sukses Abadi per 31 Desember 2020. Berdasarkan laporan laba rugi di samping, diperoleh laba perusahaan sebelum tax planning sebesar Rp116.579.869, lalu dikalikan dengan 0,5%, dan dapatlah hasilnya sebesar 582.000
Rp899. Next. Lalu, berikut laporan laba rugi setelah dilakukan tax planning. Beban pajak penghasilan final setelah dilakukan tax planning sebesar Rp112.399.869, lalu dikalikan dengan 0,5% sebesar hasilnya yaitu Rp561.649. Next. Yang keempat, kita akan membahas itu tax planning PPN yang akan dibahas oleh Grace. Apa itu tax planning PPN? Menurut Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2019, maksud saya tahun 2009, PPN merupakan pengaturan objek PPN yang harus diperhatikan untuk mencegah pembayaran PPN yang lebih besar. Ada dua mekanisme pengkreditan PPN yang memiliki konsep sederhana, yakni yang pertama, jika pajak keluaran lebih besar dari pajak pemasukan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus dibayar. Dan yang kedua, jika pajak keluaran lebih kecil dari pajak masukan, maka selisihnya merupakan kelebihan bayar PPN yang bisa dikompensasi dengan masa pajak berikutnya atau dikenakan restitusi. Next. Jumlah pajak masukan yang dibayarkan lebih besar daripada jumlah pajak keluaran yang dipungut dalam suatu masa pajak yang disebabkan oleh yang pertama, PKP melakukan pembelian atau impor BKP atau JKP pada masa investasi atau pada awal usaha dimulai. Yang kedua, ekspor BKP oleh PKP. Yang ketiga, PKP menyerahkan BKP atau PKP kepada pemungut PPN. Dan yang terakhir, PKP menyerahkan BKP atau JKP yang memperoleh fasilitas pajak yang terutang tidak dipungut atau lebih sering disebut PPN dan PPNBM tidak dipungut. Next. Kelebihan pembayaran bukan disebabkan pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran, melainkan semata-mata disebabkan oleh kekeliruan pemungut pajak yang dilakukan oleh PKP atau biasa disebut pembayaran pajak yang salah dipungut. Next. Terdapat beberapa cara di dalam melakukan perencanaan pajak yang berkaitan dengan PPN. Antara lain yang pertama, memaksimalkan PPN masukan yang dapat dikreditkan. Merupakan sebaiknya memperoleh BKP atau JKP dari PKP, supaya pajak masukannya dapat dikreditkan. Perusahaan perlu mengamati, jangan sampai terdapat pajak masukan yang tidak atau belum dikreditkan. Lalu yang kedua, dalam hal penjualan BKP atau JKP yang pembayarannya belum diterima, pembuatan faktur pajak bisa ditunda sampai akhir bulan berikutnya setelah penyerahan BKP ataupun JKP. Next. Berikut contoh perhitungan pajak masukan sebelum dan sesudah tax planning. Pada tabel ini, pajak masukan tahun 2018 sebelum dan sesudah tax planning bisa dilihat pajak keluarannya lebih besar dengan jumlah Rp2.597.138.193 dan pajak masukan sebelum tax planning-nya sebesar Rp2.177.491.413 dan pajak masukan setelah tax planning sebesar Rp1.834.285.897. Next. Baik, yang kelima, tax planning PPh Badan yang akan dijelaskan oleh Azizah.
Tax planning yang dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak penghasilan yaitu dengan memaksimalkan biaya fiskal, di mana anggaran untuk membayar pajak penghasilan dapat dikurangi dengan mengeluarkan biaya yang bermanfaat bagi perusahaan dan karyawannya. Hal ini dapat dilihat dari laporan laba rugi dari perusahaan. Laporan laba rugi perusahaan sebelum tax planning dapat dilihat dari ilustrasi yang telah kami paparkan. Dari laporan laba rugi sebelum pajak dapat dihitung biaya pajak terutang perusahaan sebelum dilaksanakan tax planning sebagai berikut. Memperoleh laba fiskal sebesar 128.579.000 sekian, tarif PPh-nya 25% dikali dengan 128.579 dapat hasilnya 32.144.000 sekian. Dan laba setelah pajaknya sebesar Rp96.434.951. Next. Penerapan tax planning sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 tentang Pajak Penghasilan Pasal 6 terkait biaya yang boleh dikurangkan sebagai pengurang beban pajak penghasilan. Laba fiskalnya sebesar 116.579.000 sekian, dengan tarif PPh 25% dikali dengan laba fiskal yang sudah kita peroleh dan dapat hasilnya 29.144.000 sekian. Dan laba setelah pajaknya dari laba fiskal dikurangi dengan tarif PPh dan mendapatlah hasilnya Rp87.434.902. Apabila perusahaan tidak melakukan pengeluaran biaya pendidikan dan pelatihan SDM, maka total pajak penghasilan yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp32.144.967. Dengan tax planning, perusahaan dapat mengeluarkan biaya pendidikan dan pelatihan SDM, sehingga perusahaan dapat menurunkan total pajak penghasilannya sebesar Rp29.144.967. Sehingga perusahaan dapat menghemat pengeluaran pajak dengan terutang sebesar 3 juta. Next. Dengan penambahan biaya pembelian telepon seluler dan pulsa, dapat diperoleh laba fiskalnya sebesar Rp124.329.000 sekian. Dengan tarif PPh 25% dikali dengan laba fiskalnya, dapatlah hasil Rp33.082.467. Dengan diperoleh laba setelah pajaknya Rp93.247.402. Apabila perusahaan tidak mengeluarkan biaya telepon dan pulsa, total pajak yang harus dibayar sebesar Rp32.144.967. Dengan tax planning, perusahaan dapat mengeluarkan biaya telepon dan pulsa, sehingga perusahaan dapat menurunkan total pajak penghasilan sebesar Rp93.247.402. Sehingga perusahaan dapat meminimal pajak sebesar Rp1.062.500 yang diperoleh dari Rp32.144.967 dikurangi dengan Rp31.082.467. Next. Berikut adalah ilustrasi laporan laba rugi setelah penerapan tax planning. Diperoleh laba fiskal sebesar Rp112.329.869 dan dapat juga tarif PPh 25% dikali dengan Rp112.329.869. Dapatlah hasil Rp28.082.467 dan dapatlah laba setelah pajak Rp84.247.402. Next. Baiklah, ke pembahasan terakhir, yaitu tax planning terkait hubungan istimewa yang akan dibahas oleh Nadia. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang materi tax planning terkait hubungan istimewa.
hubungan istimewa menurut UU PPH tahun 2008, pasal 8 ayat 4, hubungan istimewa dianggap ada apabila yang pertama, wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung, paling rendah 25% pada wajib pajak lain. Hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua wajib pajak atau lebih. Yang kedua, wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya atau dua atau lebih wajib pajak berada di bawah penguasaan yang sama, baik langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, terdapat hubungan keluarga, baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping 1 derajat. Next. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 7, revisi tahun 2010, definisi dari pihak-pihak berelasi dulunya disebut pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas tertentu dalam menyiapkan laporan keuangan. Yang pertama, orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi jika memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor. Yang kedua, memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor atau personal manajemen entitas pelapor atau entitas induk. Yang kedua, suatu entitas terkait dengan entitas pelapor jika salah satu entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama. Suatu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama bagi entitas lainnya, di mana entitas lain tersebut adalah anggotanya. Lalu kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau yang terkait dengan entitas pelapor. Pentingnya pengungkapan atas pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Berdasarkan PSAK nomor 7 revisi tahun 2010, perusahaan diharuskan mengungkapkan siapa saja pihak-pihak yang berelasi dengan perusahaan, terlepas dari apa yang telah terjadi transaksi di antara mereka. Yang pertama itu standar harus mengharuskan perusahaan mengungkapkan kompensasi anggota manajemen secara total untuk kategori seperti imbalan kerja jangka pendek, imbalan pasca kerja, imbalan kerja jangka panjang lainnya, dan imbalan pemutusan hubungan kerja, serta pembayaran berbasis saham. Next. Di sini kami menampilkan contoh penerapan hubungan istimewa. Yang pertama, hubungan istimewa penyertaan secara langsung. Misalnya PTA memiliki 50% saham PTB. Kepemilikan saham PTB oleh PTA tersebut merupakan penyertaan modal secara langsung sebesar lebih dari 25%. Dalam hal ini dianggap ada hubungan istimewa antara PTA dan PTB. Selanjutnya, contoh hubungan istimewa penyertaan secara tidak langsung. Yang secara tidak langsung ini, jika PTB tersebut memiliki 50% saham PTC, maka PTA sebagai pemegang saham PTB secara tidak langsung mempunyai penyertaan pada PTC sebesar 25%. Dalam hal tersebut, antara PTA, B, dan C terdapat hubungan istimewa. Selanjutnya ada contoh transaksi hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan. Contohnya Bapak Ari adalah seorang profesional yang memberikan jasa teknisnya di PT Era Baru Sukses Abadi. PT Era Baru Sukses Abadi memberikan imbalan sebesar 40 juta atas jasa yang dilakukan Bapak Ari. Bapak Ari juga merupakan pemegang saham di PT Era Baru Sukses Abadi. Nah, jika untuk jasa yang sama dibayarkan 30 juta, maka jumlah 10 juta tidak bisa dibebankan kepada
PT Era Baru Sukses Abadi. Mengapa demikian? Karena Bapak Ari dianggap menerima dividen sebesar 10 juta dari PT Era Baru Sukses Abadi. Ini sesuai pasal 9 ayat 1 huruf F UU PPH. Dengan demikian, kita dapat mengetahui bahwa Bapak Ari ini memiliki hubungan penguasaan, sehingga dia memiliki hubungan istimewa karena termasuk pemegang saham utama. Selanjutnya ada contoh transaksi hubungan istimewa karena penyertaan. PT ABC memiliki 26% penyertaan saham di PT Era Baru Sukses Abadi. Pada tahun 2020, PT ABC membeli beberapa barang perlengkapan rumah di PT Era Baru Sukses Abadi dengan harga 30 juta. Nah, yang mana perlengkapan rumah ini, misalnya kita beli tempat lain, itu harga pasarnya 50 juta. Nah, berdasarkan data di atas, maka PT Era Baru Sukses Abadi akan mencatat penjualannya itu 50 juta, jumlah yang seharusnya diterima karena harga pasarannya. Nah, tetapi karena PT ABC ini memiliki hubungan istimewa, jadi PT ABC ini akan mencatat nilai perlengkapan rumahnya sebesar 50 juta juga, jumlah yang seharusnya dikeluarkan, bukan jumlah sesungguhnya 30 juta. Untuk contoh lainnya, yang terakhir, contoh transaksi hubungan istimewa karena keluarga. Misalnya, Pak David adalah pemegang saham mayoritas di PT Era Baru Sukses Abadi. Nah, Pak David merekrut Pak Sandi. Nah, Pak Sandi ini adiknya Pak David sebagai manajer keuangan dengan gaji 20 juta setiap bulannya. Nah, apabila untuk jabatan yang sama dengan perusahaan setara gaji manajer keuangan adalah 10 juta, maka PT Era Baru Sukses Abadi hanya boleh membebankan 10 juta sebagai gaji Pak Sandi, dan 10 jutanya itu termasuk dividen terselubung. Next. Baik, mungkin itu saja dari kami kelompok 3 mengenai ilustrasi teks planning di PT Era Baru Sukses Abadi. Mungkin jika ada kesalahan dari kami semua dalam penyampaian, lebih kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.